Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Najwa Ihsana Zahro dengan NIM K00231195 dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan inhal anatomi 2.3, yaitu berikutnya, yaitu terkait apa kemungkinan penyebab kelainan dari Bank Sopo pada saat tersebut, yaitu berdasarkan dengan gejala yang dialami oleh Bang Sopo, kemungkinan penyebabnya berupa penyakit Parkinson. Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif yang umumnya terjadi pada usia lanjut dengan perlambatan gerakan secara menyeluruh atau bradykinesia, dan setidaknya satu atau gejala lain yaitu tremor atau kekakuan. Kelainan ini berhubungan dengan hilangnya saraf dopamini, dopani, dopaminergic pada substansi cyanida dengan adanya badan nevi yang menyebabkan degradasi dan berkurangnya produksi dopamin secara bertahap. Pada basal ganglia, daerah yang mengatur massa otot dan pergerakan, beberapa kasus Parkinson bersifat idiopatik. Kondisi hilangnya pigmentasi substansi cyanida pada otak tengah ini bersifat dopaminergic, serta hilangnya dopamin pada jalur motor subkortikal yang menyebabkan kelainan sistem gerak pada Parkinson. Terus saat sel saraf pada basal ganglia berdegenerasi, produksi dopamin menurun dan koneksi antara sel saraf pada basal ganglia pun menurun. Dan koneksi antar sel saraf pada basal ganglia pun juga menurun. Hal ini dapat menyebabkan basal ganglia tidak dapat mengatur pergerakan otot seperti normal, sehingga terjadi tremor atau juga perlambatan gerakan atau bradykinesia, sulit bergerak atau pergerakan pendek, hipokinesia, masalah pada postur tubuh dan berjalan, serta hilangnya koordinasi. Selanjutnya, yaitu salah kedua, yaitu di mana letak anatomi dari kelainan otot tersebut, yaitu kelainan Parkinson terjadi pada basal ganglia yang terdiri dari banyaknya nukleus. Nah, basal ganglia itu merupakan gabungan sel saraf pada bagian dalam otak. Basal ganglia meliputi um, terus nukleus caudata, terus ada putamen globus pallidus, nukleus subtalamik, dan substantia nigra. Patologi saraf dimulai dari nukleus motor dorsal pada vagus medula dan nukleus olfaktori anterior di bulbus olfaktori. Selama perkembangannya penyakit ini, bagian locus atau serelules pada pons dan saraf dopaminergic di substansia nigra akan terpengaruh. Tahap selanjutnya akan meluas ke basal otak depan. Itu ada amigdala serta struktur lobus temporal median dengan tahap akhir yang akan melibatkan area permukaan supralateral otak. Kemudian selanjutnya yaitu jelaskan anatomi pons, medula oblongata, dan cerebellum. Nah, untuk pons adalah bagian dari batang otak antara otak tengah dan bagian rostral dan medula oblongata pada bagian kaudal. Pons sendiri terletak pada bagian anterior fossa cranial posterior. Pons berhubungan dengan nervus cranialis kelima. Terus untuk medula oblongatanya, di medula oblongata sendiri merupakan subdivisi paling kaudal dari batang otak yang kemudian perpanjangan menjadi medula spinalis. Nah, terus medula terletak di fossa cranial superior. Saraf yang berhubungan dengan medula adalah nervus ke-9, ke-10, dan ke-12, di mana saraf cranialis ke-6 sampai ke-8 berhubungan dengan pertemuan antara pons dan medula. Untuk cerebellum adalah massa otak besar yang terletak pada posterior pons dan medula serta inferior dari bagian posterior cerebellum atau otak besar.
Cerebellum terletak di bawah tentorium cerebelli pada fossa kranial posterior. Terdiri dari dua hemisfer lateral yang dihubungkan oleh bagian sempit yang disebut dengan vermis. Baik, sekian dari saya. Tidak ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.